Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Kepala Tata Usaha, yang saya hormati rekan-rekan wakil kepala madrasah, ada bagian kehumasan, kemudian ada kurikulum, kesiswaan, mana kesiswaan? Oh iya, iya, ada tugas tambahan kayaknya wakil bagian kesiswaan. Rata-rata kita punya tugas tambahan Bapak Ibu, mengantar dan menjemput anak kita. Begitu juga wakil sarpras, saya lihat tadi mondar mandir yang ngurus masalah sarpras. Yang saya hormati seluruh tenaga pendidik dan pendidikan yang berkesempatan hadir pada silaturahmi rapat rutin bulanan kita, kecuali ada beberapa tadi yang sudah minta izin masuk ke ruangan dia. Tadi ada pagi-pagi Pak Iskandar Zulkarnain tidak bisa bersama kita karena akan berangkat ke Pulau Seberang Sumbawa, akan ada kegiatan menghadiri undangan Walimatul Ars, yaitu di kebetulan anak kepala MTSN 3 Sumbawa, kalau tidak salah akan melaksanakan ya pernikahan. Yang kemudian tadi yang masuk ke ruang diam dalam kondisi kurang fit, yaitu Bu Urut ini, karena kondisinya memang lemah, tadi minta izin untuk mendahului pulang ke rumahnya, bukan yang lain Bapak Ibu. Kemudian begitu juga tadi Ibu Tunggal Dewi dengan berkaca-kaca masuk ke ruangan dia. Saya sampaikan ke Ibu Tunggal Dewi, itu pujian sudah biasa. Anak sakit, anak itu sudah biasa. Yang penting ada ikhtiar untuk disembuhkan dan doakan untuk orang tua. Karena memang Tunggal Dewi ini maka itu hafal betul, ya daun lalu air penentang. Sehingga tidak bisa ikut rapat bersama kita. Berarti yang masuk juga ada Pak Usman. Kebetulan Pak Usman ini ada kepaten mertuanya meninggal dunia. Mari kita bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan. Saya lupa tanya dari almarhum atau almarhumah, yang penting niat kita sampai. Mudah-mudahan segala amal perbuatannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kehilafannya, kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketulusan untuk menyerahkan kembali. Lahum al-Fatihah. Tadi juga pagi-pagi staf yang belum lupa Yaya pagi minta izin ke ruang tiang. Saya yakin sudah minta izin ke Pak KTU. Katanya dia sebagai tuan rumah di meninggalnya almarhum Pak Haji Ishak Abdi. Tapi Pak KTU tadi pintar cari-cari di sana kok tidak ada, katanya Pak KTU. Kemana Yaya ini? Ya mungkin ada yang menjawab, mungkin lagi beli kapur baru. Kemudian saudara kita yang itu juga Pak Pak Ardi tidak bisa hadir di tengah kita karena ada sesuatu dan lain hal.
sebenarnya sudah izin ke Pak Kadiru. Kemudian operator kita Pak Maulidin, sedikit aja, paling sedikit, ya sudah selesai yang sedikit itu. Yang penting segala hak-hak teman bisa terselesaikan. Nah, ini tadi dari Pak Maulidin. Kemudian yang belum lihat Ibu Mi. Oh iya, izinnya lewat Pak Kadiru ya. Tapi Pak Kadiru lupa menyampaikan ke dia. Karena yang izinnya saya catat Bapak Ibu. Catat dari tadi ini yang izin. Yang mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak izin hari ini bisa sehat selesai sampai semester rapat. Yang izin mungkin nanti kita sampaikan lewat teman-teman apa hasil keputusan rapat. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu di rapat perdana setelah kita melaksanakan ibadah puasa ini, mari kita sama-sama melepaskan kalimat alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan yang pelunggur dalam sebuah tempat yang istimewa, yaitu tempat anak-anak kita menuntut ilmu dan tempat Bapak Ibu membagi ilmu. Mudah-mudahan keberkahan selalu kita dapatkan dari segala keikhlasan yang kita laksanakan. Dan tentu harapan kita kalau di yaumil akhir menjadi saksi dari apa yang kita laksanakan di NTSM 3 Makassar. Salawat dan salam tercurah ke juga anak kita, baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan dan meletakkan dasar-dasar keislaman. Sehingga alhamdulillah dengan risalah beliau kita sekarang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang terhormati, pertama yang menyampaikan terima kasih sudah bisa hadir di acara rapat bulanan yang memang sengaja yang pesan kepada Pak Umar jangan diinformasikan H-1. Kenapa? Nanti kantin menjadi bermasalah, saya bilang. Maka tadi disampaikan pagi-pagi. Karena yang yakin Bapak Ibu pasti hadir di lembaga ini dan akan mengikuti kegiatan pertemuan sekali dalam sebulan. Dan terima kasih atas kebersamaan ini. Mudah-mudahan kebersamaan ini menjadi testimoni juga bahwa kita ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sesuai dengan yang sering kami sampaikan, yaitu menjadi kita yang lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu yang terhormati, hari ini hari Sabtu tanggal 13 Syawal 1446 ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak bertepatan dengan tanggal 12 April 2025. Mudah-mudahan kegiatan kita ini kita niatkan ibadah Bapak Ibu, walaupun sedikit panas, kita niatkan ibadah karena saya yakin dari pertemuan ini banyak hal yang kita akan dapatkan nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan apresiasi kepada kita bersama bahwa alhamdulillah program-program yang sudah kita rencanakan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di mana kemarin begitu kita melaksanakan kegiatan atau masuk ke bulan Ramadan, pihak kurikulum sudah mengatur karena memang ada juknisnya bahwa jam berapa kita hadir, jam berapa kita harus meninggalkan madrasah sudah terselesaikan di bulan Ramadan ini. Bahkan ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan. Di awal-awal kita bisa tadarusan, kemudian karena ada kegiatan PAT kelas 9 dan hasil musyawarah keluarga besar MTS 3 Mataram kata kita menggunakan Android kelas 7 dan kelas 8 kita belajarkan di rumah dan alhamdulillah sudah terselesaikan kemarin. Begitu juga saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan panitia pengumpul dan penyalur zakat fitrah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan zakat fitrah lumayan karena memang kondisi kalau tidak salah jumlahnya 232 zakat fitrah dan alhamdulillah sudah kita salurkan.
Sekali lagi terima kasih rekan-rekan panitia, termasuk Bapak Ibu wali kelas yang mendorong, yang memotivasi anak kita sehingga bisa berkumpul seperti apa yang kita harapkan. Walaupun sekali lagi kalau jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang dari segi jumlah lebih sedikit karena memang kondisi yang menyebabkan itu seperti itu. Nah, ini menjadi evaluasi kita bersama untuk ke depan. Lebih awal kita akan coba memberikan informasi ke warga madrasah sehingga kita berharap pengumpulan lebih banyak dan tentu penyalurannya lebih banyak kita bisa salurkan. Begitu juga dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan baik sebagai tenaga guru mengajar walaupun di bulan Ramadan kemarin, kemudian teman-teman di TU melaksanakan, menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban dari kita bersama. Mudah-mudahan tugas-tugas itu menjadi bagian tambahan amal ibadah yang kita laksanakan. Akan tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini tidak pas rasanya kalau dia tidak sedikit mengevaluasi terutama kehadiran kita di lembaga. Bapak Ibu yang terhormati, di bulan Ramadan kemarin memang ada diskon. Ternyata diskon itu tidak hanya di tempat belanja saja, tapi belajar pun ada diskonnya Bapak Ibu. Yang mana biasa kita bisa hadir di bulan puasa itu jam 7, bisa kita hadir jam 8. Begitu juga kita pulang di atas jam 2 dan itu bisa kita pulang jam 2. Tetapi ini menjadi catatan yang Bapak Ibu yang menghormati, setelah dia mengatakan evaluasi, banyak di antara kita mohon maaf datangnya di atas jam 8 dan pulangnya di bawah jam 14 pada hari atau pada kegiatan bulan Ramadan. Nah, ini menjadi catatan untuk kita coba bagaimana bisa kembali untuk bisa memenuhi kewajiban kewajiban. Termasuk sekarang sudah normal Bapak Ibu. Jadi normalnya itu artinya kita tidak ada diskon lagi Bapak Ibu. Setelah bulan Ramadan tidak ada diskon kehadiran di lembaga. Kita harus hadir jam 7 di lembaga dan kita pulang Senin sampai Kamis jam 14.30. Kemudian hari Jumat bisa kita ngapain sekarang jam 11.30. Hari Sabtu jam 15 pagi itu ya. Kita nggak bisa ngapain jam 15. Saya berharap Bapak Ibu ini mengingatkan diri yang sendiri karena ini adalah bagian tugas dan fungsi kita Bapak Ibu. Jadi kehadiran itu menjadi sesuatu yang mungkin perlu menjadi perjuangan kita bersama untuk bisa kita tunjukkan. Karena bagaimanapun ketika nanti kita diminta pertanggungjawaban terkait dengan kehadiran, maka ini bisa maksimal. Memang pernah disampaikan oleh Humas, ya terserah Bapak Ibu, karena sekarang untuk kenaikan pangkat itu hanya menggunakan apa yang Bapak Ibu penilaian, apa yang menyerahkan yang memang ada. Termasuk nanti di sana ada SKP dan lain sebagainya. Maka terus terang Bapak Ibu yang saya hormati, yang sudah belajar membuat catatan kecil Bapak Ibu. Nanti apa yang Bapak Ibu lakukan menjadi catatan tiang, apakah catatan plus-plusnya ada di catatan kecil kita, ataupun sebaliknya ada catatan minusnya ada di catatan kita, sehingga nanti ini bisa yang pakai untuk penilaian SKP Bapak Ibu. Sehingga saya berharap penilaian itu sesuai dengan apa yang tiang ketahui, tiang amati, tiang cermati, termasuk bagaimana keberadaan kita di lembaga, bagaimana ketika Bapak Ibu diberi tugas tambahan oleh lembaga, bukan saya sendiri, bukan Pak Kadin, tapi lembaga yang memberikan tugas itu, bagaimana Bapak Ibu bertanggung jawab. Maka sekali lagi, ketika nanti Bapak Ibu menerima nilai, maka
itulah memang penilaian yang saya berikan. Ya tentu di dalam penilaian ini yang dibantu oleh tim wakaf, tetapi sekali lagi final penilaian itu ada pada saya, ada pada Bapak Katiu kalau itu teman-teman di TU. Apakah misalnya Pak Katiu akan memberikan nilai baik, sangat baik, atau kurang, atau belum penyempurnaan, itu nanti akan kita berikan kepada Bapak Ibu sesuai dengan haknya. Ketika itu nanti Bapak Ibu terima, maka itulah hak Bapak Ibu sesuai dengan penilaian pendapatan yang selama ini. Maka oleh sebab itu, saya sekali lagi selaku pimpinan, Pak Katiu juga selaku pimpinan di TU punya kewajiban untuk kita saling mengingatkan ketika nanti Tiang dan Pak Katiu diminta pertanggungjawaban tentang apa yang Tiang berikan, sekali lagi bisa kita pertanggungjawabkan juga. Maka sekali lagi saya mengajak kita bersama, mari kita berupaya untuk memaksimalkan kehadiran kita. Memang kalau saya membandingkan Bapak Ibu terkait dengan absensi pusaka merah putih ini dengan absensi yang kita pakai tahun-tahun sebelumnya, terus terang saya dan Pak Guru mungkin sepakat lebih puas menggunakan absensi yang lama itu. Kenapa? Kok rasanya sama-sama kita ngantri Bapak Ibu. Begitu datang ngantri, mau absen, pulang pun juga ngantri. Saya melihat dari dalam kok ngantri, ada yang celotehan-celotehan, rindu suara-suara itu. Sekarang ini tidak ada suara, tiba-tiba hilang, tiba-tiba hilang. Artinya kerinduan itu, bahkan yang kemarin ketika dia menghadiri kegiatan di Bone bersama kepala-kepala madrasah, ada wacana oleh salah satu kepala bagaimana kita usulkan ke Pak Kemenang Kota Majalah itu, walaupun ada pusaka, tidak apa-apa kita pakai saja absensi atau pinjam ini, biar kebersamaan datang, kebersamaan pula itu lebih indah rasanya katanya. Ayo kita coba nanti karena Bapak Ibu yang terhormati, sedari apapun alat yang digunakan ada celah untuk kita ya sedikit mengotak-atik. Saya tahu celah-celah itu Bapak Ibu, saya tahu celah-celah itu, tapi sekali lagi ini kembali ke individu kita masing-masing, karena yang tahu masalah itu ya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi kita sudah mewakafkan tubuh kita, pikiran kita, tenaga kita untuk kepentingan agama, tempat kita mendapatkan rezeki. Ya tentu kita bagaimana berupaya untuk memaksimalkan apa menjadi bangga kita bersama. Nah, tentu kemarin juga kita wacanakan, tapi karena memang rekan-rekan yang alhamdulillah lulus kemarin P3K, ada 4 teman-teman TU dan 2 dari guru. Saya malah berwacana kapan kita mulai teman-teman P3K ini untuk sama-sama ya berpatokan, berpedoman pada kehadiran kita, karena P3K dan ASN itu tidak berbeda Bapak Ibu, artinya tidak berbeda. Nah, oleh sebab itu ya apakah nanti kita akan mulai setelah SK muncul, tetapi sesungguhnya rekan-rekan kita kan sudah pada lulus kan, hanya tinggal SK saja. Nah ini mudah-mudahan menjadi catatan kita bersama. Termasuk Bapak Ibu yang terhormati, karena mungkin kemarin faktor puasa dan lain sebagainya, keberadaan dan kehadiran kita yang dipertimbangkan oleh lembaga untuk tugas tambahan berupa tiket. Nah, ini mohon kesadaran kita bersama, karena sudah dijadwalkan oleh lembaga, tentu lewat humas, siapa yang bikin hari ini di luar menyambut kehadiran anak kita, yang di dalam siapa, yang di lobi siapa, mohon ini menjadi tambahan, mungkin ada kekurangan kita selama jam-jam wajib itu. Nah, ini kalau saya katakan ya ibarat sholat sunnah mungkin, atau puasa sunnah yang kan sebagai tambahan ketika yang wajib itu ada bolongnya, ada kurangnya dan lain sebagainya. Nah, yang berharap
Mudah-mudahan setelah rapat ini ya kita bisa sama-sama memenuhi apa yang menjadi tugas dan hak kita bersama. Termasuk Bapak Ibu yang saya hormati, ketika nanti rekan-rekan di pembina insan atau remaja musala itu membuatkan jadwal untuk sebagai imam sholat, yang mohon ya bagaimana caranya untuk seupaya mungkin bisa diisi. Bahkan kemarin kita buat semacam imam sholat itu supaya tidak saling berharap satu saja, karena kalau lebih dari satu biasanya berharap. Ya mudah-mudahan kalau kita coba satu per hari, ya mudah-mudahan tidak ada. Kalaupun misalnya, terutama bapak-bapak karena ibu-ibu tidak mungkin dari imam, kalaupun misalnya ada halangan, mohon disampaikan kepada mungkin pembina musala dan lain sebagainya untuk dikondisikan. Dan tentu yang mengajak kita bersama, mari kalau memang ada waktu untuk sholat berjamaah kecuali yang mengajar, ya silakan. Tetapi teman-teman yang kebetulan jamnya digunakan di jam ke-9, mari kita sama-sama. Bagi ibu dengan bapak pasti tidak pernah berhalangan ya. Nanti mari kita sama-sama untuk mengontrol putra-putri kita wudhu, termasuk salat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan ini bisa kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang terhormati, tugas seorang pendidik itu luar biasa Bapak Ibu. Kita harus berpikir apa ya? Karena boleh jangan ingin menyampaikan ketika kemarin saya hadir di acara di Bondir, ada salah satu ceramah dari yang menyampaikan bahwa mulianya tugas guru itu luar biasa. Bahkan salah satu pekerjaan yang paling mulia adalah seorang guru. Maka oleh sebab itu bersyukurlah kita berada pada posisi itu. Nah, untuk mensyukuri rasa itu, ya tentu mari kita laksanakan tugas sebaik mungkin Bapak Ibu. Karena sekali lagi ini adalah pekerjaan mulia. Bahkan pernah dia dulu bercerita ada 3 kelompok yang bertekad masuk ke surga Bapak Ibu. Seorang penjaga keamanan atau polisi, seorang yang kaya raya, dan seorang ustaz atau seorang guru. Ketika masuk di pintu surga, dikiralah yang pertama masuk adalah orang kaya. Karena orang kaya ini sering bersedekah, sering memberikan, sering berbagi. Tetapi karena dia merasa saya bisa bersedekah, saya bisa berbagi karena dapat ilmu. Ilmu itu dari guru. Nah, karena di sini ada guru dan bilang seorang kaya raya ini, silakan guru saja yang masuk juga masuk surga. Lalu kelompok pengaman, di sana ada polisi, mungkin ada satpam, juga berkata, wah, kita bisa beribadah dengan tenang, bisa beribadah dengan baik, ada yang menjaga kita, maka saya bisa masuk dulu. Tetapi begitu dia mau masuk langkahkan kakinya, dia juga berkata, saya bisa dari polisi, dia dari satpam, berkat guru. Maka saya persilakan guru yang pertama kali masuk surga. Nah, sehingga mengalahlah orang yang terbawa dengan polisi ini, guru yang akan masuk surga. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita yakin bersama kita juga punya anak yang memang anak batiniah kita, anak DNA kita yang tentu kita titipkan untuk diajar oleh guru lain. Pak Mas punya biji, ada yang dititipkan di Bandua, ada yang dititipkan di MI Nurul Islam, Pak Nurul Quran. Pak Ibu juga begitu. Saya yakin
berharap kita semua, anak kita yang kita didik itu diajar dengan baik, diajar dengan betul-betul ikhlas dan kebaikan. Harapan itu tentu harus imbang Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu menyerahkan biji jarinya ke tenaga pendidik yang lain, kita juga punya tanggung jawab mengajar anak orang lain. Tapi sesungguhnya bukan anak orang lain. Kalau dia sudah diserahkan di lembaga ini, berarti menjadi anak kita sendiri Bapak Ibu. Maka yang mengajar kita bersama, didiklah anak kita yang 615 itu seperti mendidik putra putri kita sendiri. Supaya apa? Supaya imbanglah harapan kita selaku orang tua DNA yang punya anak dengan imbangnya wali murid, orang tua wali murid yang menyerahkan ke lembaga ketiga mahkamah. Karena hukum keseimbangan itu, ini kalau Pak Kamal paham betul ini, ya harus seimbang. Kita berharap baik, kita juga harus berbuat baik. Tidak mungkin kita hanya berharap baik, maka kita tidak bisa maksimal berbuat baik. Karena keseimbangan itu harus kita laksanakan. Oleh sebab itu, sekali lagi, yang mengajak kita bersama, mari, karena kita sudah memilih profesi menjadi seorang guru, jadilah guru yang memang seorang yang mampu digugu dan ditiru. Dan sekali lagi, gerak-gerik yang pelungguh, tingkah laku kita semua ini menjadi barometer bagi 615 peserta didik. Maka sangat baik kiranya seorang pendidik atau pendidikan akan melanggar norma-norma yang mungkin akan menjadi sesuatu yang akan tidak baik kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang terhormati, berita yang ingin menyampaikan berita imun Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan berita imun ini bisa menjadi penyemangat kita bersama. Yang pertama terkait dengan efisiensi Bapak Ibu. Kemarin di awal tahun 2025 beritanya luar biasa. Efisiensi dari pusat sampai ke daerah. Termasuk dunia pendidikan sekarang. Terus terang yang Pak itu lingkungan itu. Kita harus sipin Bapak Ibu 300 jutaan Bapak Ibu. Lalu kita duduk bareng, mana-mana yang memang bisa kita sipin. Tentu yang pertama pemeliharaan bangunan. Nah, ini saya sipin. Kemudian ekstrakurikuler sipil. Belum cukup, ambil di belanja modal. Belum cukup, ambil lagi di sini. Itu pun masih kurang, kemarin 9 juta Bapak Ibu untuk mencukupi itu. Tetapi alhamdulillah, tentu dengan ikhtiar Bapak Menteri kita, Pak Profesor Adam Umar, berupaya agar efisiensi itu jangan ke lembaga pendidikan. Dan alhamdulillah ketika yang ke kantor wilayah bersama Pak Humas, karena sesuatu yang kita harus selesaikan, dan tanya ke teman-teman perencanaan terkait dengan efisiensi, beliau jawab, jalan saja Pak Kemana, salah efisiensi dan apa tidak dilakukan di BKR. Alhamdulillah. Nah, kemarin juga ketemu dengan Pak Kanwil di mobil dan kasih pebat yang ada pada saat itu juga seperti itu. Nah, oleh sebab itu dia merasa gembira, terutama ekstrakurikuler yang begitu menjadi penyemangat dan penghidup madrasah ketika setelah jam pulang bisa dilaksanakan kembali, termasuk belanja modal yang sempat kita bisa digunakan.
Itu berita iman yang pertama. Berita iman yang kedua, walaupun agak telat untuk ST3 Mataram, karena ini tergantung wilayah kecamatannya Bapak Ibu. Karena Kota Mataram ada 6 kecamatan, kebetulan Sukabumi ini kecamatan yang agak belakang mendapat giliran STG Bapak Ibu. Makan bergizi gratis. Dan kemarin sudah didata lewat kesetujuan, insya Allah tanggal 21 April ini anak-anak kita bisa menikmati makan bergizi gratis. Tetapi untuk anak-anak saja pagi, kan kita kan sudah ada uang makan Bapak Ibu, masa diberikan lagi. Kan ada uang makan kita 40.000 per hari ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan nanti terima. Tapi yang penting anak-anak kita makan bersama. Jadi itu berita iman Bapak Ibu yang terhormat. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa program yang insya Allah akan segera kita laksanakan Bapak Ibu. Yang pertama untuk anak-anak kita yang di kelas 9, karena sebentar lagi akan mengakhiri proses pembelajarannya di lembaga kita, maka sebelum berakhir ada beberapa kegiatan yang harus anak-anak kita lalui. Ya, insya Allah dalam minggu-minggu ini atau minggu depan ujian praktek itu akan terlaksana. Nah, silakan Bapak Ibu, apakah praktek olahraga atau praktek IPA yang ada misalnya, atau mungkin prakarya dan sebagainya, silahkan nanti berkoordinasi dengan wakil bagian kurikulum seperti apa modelnya, apakah ada penjadwalan atau sesuai dengan jadwal yang sudah ada di jadwal ini. Kemudian insya Allah tanggal 19 dan tanggal 21 ini yang unik bagi lembaga yang belum Bapak Ibu. Karena yang cari-cari di lembaga lain tidak ada program itu Bapak Ibu, itu ujian santri. Ini salah satu ciri khas yang memberikan nilai jual. Karena yang ingat salah satu panitia itu buatlah sesuatu yang berbeda dengan lembaga lain. Alhamdulillah ini nanti akan ada ujian santrinya tanggal 19 dan tanggal 21 April. Ya tentu nanti silakan disiapkan seperti apa kegiatan itu dan diberikan siapa untuk kegiatan. Nah kemudian gawe puncak bagi kelas 9 ujian madrasahnya. Insya Allah tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 April itu nanti kegiatan bagi kelas 9. Nah tentu sisa waktu yang tinggal beberapa hari ini silakan Bapak Ibu yang mengampu kelas 9, karena masih ada utang-utang, bukan utang uang ya, utang-utang materi dituntaskan, diselesaikan, karena soalnya sudah selesai sesuai dengan petunjuk termasuk kisi-kisinya. Nah silakan Bapak Ibu yang kelas 9 untuk segera menuntaskan apa yang menjadi kewajibannya. Nah kemudian misalnya nanti pada akhir bulan Mei dan awal bulan Juni BAT kelas 7 dan kelas 8. Nah tentu ini juga perlu persiapan, terutama materi-materi yang memang belum terselesaikan bagi Bapak Ibu guru yang mengaku kelas 7 dan kelas 8. Bapak Ibu yang terhormati, ya saya juga berharap kepada kita bersama bagaimana program yang sudah kita rencanakan bisa terselesaikan sesuai dengan schedule yang memang sudah kita atur bersama dan lain sebagainya. Begitu juga saya ingin menyinggung kembali terkait kepedulian kita bersama. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin apakah kita lupa atau apa yang kita miliki di lembaga ini adalah sebuah amanah juga Bapak Ibu. Memang negara yang memberikan fasilitas ini, ada listrik, ada ASI, ada
angin manual, dan banyak lagi fasilitas-fasilitas yang menjadi amanah kita bersama Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin lupa dimatikan lampu yang memang sudah harus dimatikan. Ya mohon siapapun yang datang lebih awal, kalau memang melihat ada lampu yang menyala di teras, ya bersedekah, beramallah untuk kita tidak bermubazir. Memang negara yang bayar Bapak Ibu, apalagi sekarang efisiensi luar biasa. Kalau kemarin kita baca efisiensi itu luar biasa, sampai pengaturan pendingin ruangan pun diatur. Ya kan, memang pemerintahan kita bagaimana kita berhemat saja. Begitu juga kalau memang di ruangan itu tidak ada yang perlu didinginkan, tidak ada yang perlu dikipaskan, ya mohon mungkin yang diopkan AC-nya, kipasnya, dan lain sebagainya. Yang lebih parah Bapak Ibu yang terhormati, mohon maaf ini di kelas-kelas, karena rata-rata kelas ada kipas anginnya. Ya mungkin di sini sentuhan boleh dari Bapak Ibu wali kelas sekedar mengingatkan putra putri binaan kita sebelum meninggalkan kelasnya, ya dimatikanlah kipas itu, karena boleh jadi nanti ini menjadi penyebab korsleting dan bisa kebakaran Bapak Ibu. Kalau sudah kebakaran kan semua kita menjadi bermasalah. Maka sekali lagi ingatkan, apakah ketua kelas atau pengurus kelas atau siapa yang paling terakhir pulang di saat itu untuk mengopkan. Kan terserah, yang sering keliling pagi-pagi kipasnya masih berhidup, masih hidup. Namun ini menjadi perhatian kita bersama. Termasuk sarana prasarana yang lain misalnya. Alhamdulillah kita punya sarana yang namanya LCD, ada juga sound, atau mungkin sarana-sarana lain. Mohon setelah dimanfaatkan, ya mungkin dikembalikan ke tempat semula. Jangan seperti kalau di kampung saya Bapak Ibu, ini di kampung saya nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak di kampung Bapak Ibu. Kalau di kampung saya Bapak Ibu minjam sesuatu tidak kembali ke tempat pemiliknya. Kita minta ke sana, dipinjam oleh sebelah. Terus kita yang muda, kita yang keliling. Mudah-mudahan karena kita di sini adalah lembaga terhormat, orang-orang terhormat, orang-orang yang luar biasa, apapun yang kita manfaatkan dan gunakan bisa dikembalikan ke tempat asal demi lamanya, demi bertahannya alat dan termasuk LCD dan lain sebagainya. Nah, ini mohon menjadi catatan kita bersama supaya dikembalikan. Mungkin Bapak Ibu guru berat mengembalikan, tinggal menyuruh putra putri kita yang badannya belik-belik itu kembalikan ke ruang penyimpanan atau di mana diambil tadi, sehingga nanti teman-teman yang menggunakan tidak pusing juga. Mana LCD kan tadi di sini ada sekian, kok jadi sekian? Ternyata tertinggal di tempat mengajar. Ya, ini menjadi catatan kita Bapak Ibu. Mari kita sama-sama merawat barang-barang itu, karena barang-barang ini adalah. Dan alhamdulillah tadi kita sudah menghibahkan 15 pasal pros ya, 15 meja dan mungkin kursinya kurang ya, 6 kursi kita sudah hibahkan ke salah satu lembaga pendidikan. Yang mudah-mudahan di sana dimanfaatkan. Yang mengatakan kemarin ini saya gunakan di Lombok Tengah. Di Amerika digunakan, silakan yang penting untuk belajar anak bangsa, silakan. Dimanapun yang penting ada manfaatnya, ada manfaat dan gunanya. Maka alhamdulillah kita sudah memberikan. Nah kemudian insya Allah dalam waktu dekat, karena efisiensi untuk MTS
sudah bisa tidak jadi, maka insyaAllah belanja modal berupa penambahan LCD, kemudian kamera CCTV, kemudian printer, ada laptop, insyaAllah kita akan upayakan untuk segera kita ikuti. Nanti Satpras bersama teman-teman yang terkait untuk coba menentukan, karena memang ini perlu penambahan jumlah, ini perlu pengurangan. Yang penting dalam satu akun bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita eksekusi apa yang menjadi kewajiban kita. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan mudah-mudahan apa yang tersampaikan besar bagi yang sendiri dan kita bersama berbeda menjadi lebih baik. Ada yang lupa ini motor, ada yang lebih mudah mendengarkan, maka demikian kalau usia di bawah saya. Terserah Bapak Ibu. Terserah ini kalau tidak salah Pak Umas sudah 3 kali kita coba ini teknis-teknisnya. Mentok saja. Dan dia coba berikhtiar kemarin menghubungi rekan-rekan di Kota Mataram bagian bendahara dan keuangan dengan kalimat cukup memohon dan menerima. Jawabannya mohon maaf karena ini nanti bisa jadi temuan kata kok ada pungutan-pungutan di luar kosan, maka kami tidak bisa membantu. Maka oleh sebab itu ya kita sendiri sekarang yang manusia bagaimana teknisnya, karena dia khawatir ketika nanti ada satu satker yang terkabuli, maka puluhan satker yang lain akan meminta jatah yang sama. Tapi memang sekali lagi ini pernah dulu ketika ditanya oleh Irjen, nah ini yang dibolehkan adalah potongan-potongan yang memang resmi, misalnya seperti zakat dan lain sebagainya. Ya termasuk kewajiban riba bagi yang punya sangkut pautnya di bank baru bisa, tapi kali ini sepertinya tidak bisa terkabul. Maka oleh sebab itu ini mungkin jadi diskusi kita bersama nanti Bapak Ibu. Bagaimana solusi kita? Karena terus terang warga madrasah kita ada saja yang dapat ya sedikit ya katakanlah mungkin musibah, atau mungkin ada dapat rezeki berupa melahirkan dan lain sebagainya. Kan perlu kita saling berbagi. Nah ini bagaimana teknisnya untuk kita coba kembalikan ke sebagainya. Karena terus terang untuk teman-teman kita ada 3 yang melahirkan ini, ada Ibu Tini, kemudian ada istrinya bukan Pak Robi tapi istrinya Pak Robi yang melahirkan. Ada satu lagi siapa ya? Pak Iskandar Zulkarnain. Nah ini kan perlu kita ya bergaduh lah bahasa sasarnya ya, supaya ada yang kita benteng-benteng yang mungkin perlu kita hidupkan kembali kesan-kesan. Baik Bapak Ibu yang hormati, ini menjadi bahan diskusi kita bersama. Mudah-mudahan diskusi ini nanti ada kesepakatan kita bersama-sama saling membebani, saling meringankan beban yang kita miliki. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan kembalikan ke bagian umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kepala madrasah. Ibu yang terhormati, selanjutnya mungkin ada hal yang perlu dikonfirmasi